Coba perhatikan, saya absen dulu. Jud Syifa Kulayati, Dewi Regita Cahyani, silakan ditunjuk tangannya. Irwanul Maulida, Intan Putri Jiwita, Miftahul Jannah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ilmu kalam. Pernah dengar ilmu kalam? Pernah. Apa itu ilmu kalam? Ilmu yang menetapkan atau mempertahankan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun keagamaan. Ya, boleh. Dalam ilmu kalam di sana akan dibicarakan mengenai aliran-aliran. Tahukah aliran ilmu kalam? Pernah melihat bagaimana ciri-ciri khas ataupun bagaimana paham-paham orang-orang aliran ilmu kalam? Mungkin di TV ataupun di internet pernah dilihat mengenai orang yang memukul punggungnya ataupun ada yang menggores mukanya sendiri. Pernah lihat? Pernah. Di mana kejadiannya? Di luar Aceh. Itu maksudnya apa? Itulah paham yang menganut bahwa perbuatan itu perbuatan yang di dalam agama. Nah, nanti akan kita bahas mengenai paham-paham mana yang sesuai dengan aliran agama Islam ataupun yang tidak sesuai. Ya. Sebelum kita kembali ke slideshow adapun presentasi dari Madrid ini secara garis besar. Silakan dipahami dan diamati dengan baik. Ya, jadi aliran ilmu kalam ini akan dibahas dalam 3 kali pertemuan. Nah, jadi hari ini hanya kita bahas sebahagian dari pembahasan aliran ilmu kalam. Jadi pada pertemuan kali pertama ini membahas aliran ilmu kalam hanya yang memenuhi kompetensi dasar di sini. Apa kompetensi dasarnya? Menganalisis sejarah, tokoh utama dan ajaran pokok aliran ilmu kalam. Nah, yang termasuk aliran ilmu kalam, aliran ilmu kalam yaitu Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah serta Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang tergolong dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian menyajikan hasil analisis tentang sejarah, tokoh utama dan ajaran-ajaran pokok aliran ilmu kalam. Kemudian indikator pencapaian. Artinya ini siswa kalian semua harus memahami, harus mencapai indikator tersebut. Apa indikatornya? Mendeskripsikan sejarah munculnya aliran-aliran ilmu kalam. Artinya setelah pembelajaran ini kalian harus memahami tentang
sejarah munculnya aliran-aliran ilmu kalam. Yang pertama. Yang kedua, kalian harus memahami dan mampu menyebutkan tokoh-tokoh aliran ilmu kalam. Nah, ini tujuan pembelajaran pada materi ini, yaitu siswa dapat menjelaskan sejarah munculnya aliran-aliran ilmu kalam. Ilmu kalam yang sudah dikatakan tadi, yaitu aliran Khawarij sampai dengan aliran Maturidiyah. Kemudian siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh utama aliran ilmu kalam. Nah, sebelum memahami aliran ilmu kalam, mungkin di pertemuan pertama pada bab pertama itu sudah dibicarakan pengertian tentang aliran ilmu kalam. Apa pengertian ilmu kalam? Yaitu suatu ilmu yang membicarakan kepercayaan keagamaan. Itu sudah dibahas di bab pertama. Ini merupakan bab kedua. Pada bab kedua ini membahas masalah latar belakang munculnya aliran ilmu kalam. Itu disebabkan dengan dua faktor utama. Yang faktor pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Apa itu internal? Faktor di dalam. Sedangkan eksternal dari luar. Coba pahami sejarah munculnya ilmu kalam menurut Tengku Muhammad As-Siddiqi dalam bukunya Pengantar Ilmu Kalam. Istilah ilmu kalam baru dikenal pada masa Bani Abbasiyah. Dalam artian ilmu kalam tersebut tidak ada pada masa Rasulullah, tidak ada pada masa sahabat. Jadi muncul istilah ilmu kalam sesudah terjadi banyak perdebatan, pertukaran pikiran serta bercampur dengan masalah-masalah tauhid dan filsafat. Ini mungkin sedikit kacau pemikiran umat Islam setelah masa sahabat karena mereka mempelajari ilmu-ilmu dari aliran-aliran Yunani, sehingga bercampur antara keagamaan agama Islam dengan keagamaan yang lain. Itu bercampur dengan filsafat Yunani, seperti membicarakan materi, tentang materi, kemudian susunan tubuh, kemudian hukum zat dan lain-lain. Maka dari situlah lahir suatu ilmu yang berdiri sendiri di antara ilmu-ilmu lain yang dinamakan dengan ilmu kalam. Sehingga hari ini disebutkan dengan istilah ilmu kalam. Padahal sebelumnya sudah dibicarakan permasalahan tersebut, tetapi belum dinamakan dengan ilmu kalam. Membicarakan tentang Allah, arti masalah tauhid. Membicarakan tentang mempertahankan agama, arti akidah. Memang belum ada istilah ilmu kalam. Setelah masa perdebatan yang cukup tinggi, cukup bermasalah di masanya, sehingga ada istilah ilmu kalam. Seperti yang saya katakan tadi, faktor-faktor penyebab munculnya ilmu kalam. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Pada faktor internal, penyebab munculnya ilmu kalam atau lahirnya ilmu kalam itu disebabkan perbedaan pemahaman Al-Quran. Ini jelas bahwa banyak pakar-pakar ilmuwan keagamaan seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Asy'ari, Imam Al-Ghazali, mereka semuanya memahami konteks Al-Quran, memahami ayat Quran, tetapi dalam memahami ayat Quran tersebut sehingga mengeluarkan pendapat-pendapat yang berbeda. Maka ada istilah, kalau dalam fikih ada istilah mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Begitu juga dengan aliran ilmu kalam. Jadi akan muncul nanti mazhab-mazhabnya. Ada mazhab tersendiri dalam masalah tauhid. Jadi
Yang pertama, penyebab internal adalah perbedaan pemahaman Al-Quran. Yang kedua, penyerapan hadis. Muncul hadis dari masa Rasulullah SAW. Tetapi setelah masa Rasulullah tidak ada yang namanya pembukuan hadis. Tidak ada istilah sampai dengan hari ini ada namanya buku ataupun kitab Imam Bukhari, kitab Imam Muslim, kitab Imam Baihaqi dan sebagainya. Itu merupakan kitab hadis. Tetapi waktu pertama mengambil hadis pada masa Rasulullah tidak dibukukan ataupun tidak ditulis, hadisnya, sehingga hadis ada di kepala ataupun di pikiran-pikiran para ahli-ahli di zamannya. Jadi pada zaman masa Rasulullah, kemudian masa sahabat, dan terakhir masa boleh dikatakan masa tabi'in. Di masa tabi'in lah ini muncul aliran ilmu kalam, sehingga berbeda cara memahami hadis. Apalagi dengan adanya percampuran pemahaman. Ada yang orang kafir atau orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam sehingga mereka mengeluarkan hadis. Ada yang disebut dengan hadis palsu, hadis lain. Maka karena berbeda cara memahami hadis, terjadilah perbedaan pendapat mengenai aliran ilmu kalam. Kemudian persoalan politik. Inilah sebenarnya nanti bisa dipahami dari buku. Sebenarnya munculnya aliran ilmu kalam, penyebab pertama adalah persoalan politik. Nah, ini nanti akan dicermati di dalam buku. Ada sekitar 2 halaman. Ini pembahasan tentang persoalan munculnya ilmu kalam disebabkan karena politik. Kemudian adanya kepentingan kelompok. Itu juga demikian. Karena politik, berbeda politik sehingga berpecah umat Islam. Setelah berpecah umat Islam, maka lahirlah kelompok-kelompok baru. Maka dalam kelompok tersebut saling mempertahankan pemikiran kelompoknya masing. Misalkan orang-orang Muawiyah mempertahankan pemikiran mereka, kelompok mereka. Orang-orang yang keturunan Ali mempertahankan pemikiran dan kelompoknya masing. Maka jadilah perbedaan, lahir aliran ataupun lahir pemikiran-pemikiran ilmu kalam. Kemudian ingkar terhadap ajaran agama. Ini ada juga. Jadi dengan sebab bermacam-macam kejadian dalam Islam, sehingga ada yang umat Islam yang pemikirannya tidak kurang ideologis ataupun pemikirannya kurang, sehingga tidak mampu memahami inti daripada permasalahan Islam, sehingga mereka ingkar terhadap Islam, ajaran Islam. Kemudian yang terakhir, faktor dana disebabkan karena hidup mewah. Ini mungkin kalau kita memahami sejarah Islam, setelah mungkin masa Abu Bakar, persoalan hidup mewah ini tidak ada. Kemudian masa Umar, masa Utsman, masa Ali, sampai masa Muawiyah. Ini dari keturunan Bani Umayyah, kemudian keturunan Bani Abbasiyah. Banyak mereka yang hidup bermewah-mewahan. Dengan sebab hidup bermewah-mewahan, ada sebagian orang yang tidak suka dengan kemewahan tersebut hingga menentang kekhalifahan, menentang pemimpin. Dan sebab menentang tersebut terjadilah perbedaan pendapat antara golongan yang mempertahankan khalifah dengan pemahaman dengan kelompok yang mempertahankan ajaran Islam yang sebenarnya. Kemudian faktor eksternal, yaitu pengaruh dari luar Islam. Seperti yang sudah katakan tadi, pengaruh dari luar Islam karena banyak orang-orang Yahudi berpura-pura masuk Islam, sehingga membawa alirannya sendiri, terpengaruhlah dengan umat Islam. Kemudian kelompok Islam yang ingin membela Islam, ini pun dikarenakan banyak kelompok Islam yang bermacam-macam. Karena setelah masa Utsman bin Affan, kelompok Islam terpecah, banyak kelompok Islam, sehingga dalam membela kelompoknya masing-masing menimbulkanlah pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. Seperti itu golongan Asy'ariyah
berbeda dengan golongan Mu'tazilah, berbeda dengan golongan Qadariyah. Itu dikatakan membela kelompok. Kemudian pengaruh filsafat ilmu. Ini yang seperti yang sudah katakan. Kemudian aliran ilmu kalam. Nah, jadi disebabkan sejarah munculnya aliran ilmu kalam tersebut, lahirlah ilmu kalam ini. Jadi pertama lahir yaitu aliran Khawarij, kemudian aliran Syiah, kemudian Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, inilah yang harus kita pelajari nanti, bagaimana munculnya atau bagaimana sejarah munculnya aliran Khawarij, bagaimana sejarah munculnya Syiah, bagaimana sejarah munculnya Murji'ah. Nah, ini yang akan dipahami nantinya. Nah, inilah tokoh. Ini secara umum tokoh aliran Khawarij. Coba dilihat, diperhatikan. Nah, ini tokoh aliran Khawarij. Kemudian aliran Syiah, Abu Dzar Al-Ghifari dan seterusnya. Kemudian Hasan Bilal Ghuzni, kemudian Ja'ad bin Dirham, kemudian Ma'ad bin Juhni Al-Bisri, terakhir Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, ini yang terakhir, aliran Maturidiyah. Tokohnya yaitu ini yang sering kita dengar, Abu Qasim Ishaq bin Muhammad Hakim As-Samarkandi, Baidawi, Imam Baidawi, kemudian Imam An-Nasafi atau Abu Hafsah Umar bin Muhammad An-Nasafi, kemudian Al-Taftazani. Itu merupakan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh besar aliran Maturidiyah. Inilah sekilas tentang aliran ilmu kalam. Aliran ilmu kalam. Selanjutnya silakan dipahami dari buku. Saya ulang kembali, inti atau tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami sejarah munculnya ilmu kalam, yaitu sejarah muncul Khawarij, sejarah muncul Syiah. Jadi yang pertama. Yang kedua, menyebutkan tokoh-tokoh aliran tersebut. Ya, silakan dipahami, dicermati dari buku. Sepuluh menit waktunya ya. Tokoh. Jadi aliran Syiah, aliran apa ya? Khawarij. Khawarij terbagi dua seksi, dua kelompok. Pertama Az-Zarqah, kedua Al-Ibadiyah. Ini tokoh Al-Ibadiyah ini, tokoh Al-Zarqah siapa? Tokoh Al-Ibadiyah siapa? Tokoh ini merupakan tokoh aliran Khawarij. Az-Zarqah, Nafi' ibnu Al-Azraq, Al-Ibadiyah.
mengenai latar belakang munculnya, belum sampai ke pemahaman. Latar belakang muncul dan tokoh. Jadi nanti pertemuan yang kedua akan dibahas mengenai doktrin ataupun pemahaman dari aliran-aliran tersebut. Bagaimana aliran Khawarij, bagaimana aliran Syiah pemahamannya, itu doktrin namanya, atau pemahaman atau ajaran. Dibahas pada pertemuan yang kedua. Ya, silakan. Yang lain coba diperhatikan, nanti direspon. Yang membunuh Utsman bin Affan adalah Muhammad ibnu Abi Bakar, yaitu anak angkat dari Ali bin Abi Thalib sendiri. Tetapi mengapa Ali tidak mengambil tindakan kekerasan terhadap anak angkatnya, malah mengangkat anak angkatnya menjadi gubernur Mesir? Ada yang bisa menanggapi? Mengapa Ali tidak menghukum anak angkatnya dikarenakan anak angkatnya lah yang membunuh Utsman bin Affan? Ini munculnya aliran apa? Khawarij. Ini penyebab munculnya aliran Khawarij. Siapa yang bisa memberi tanggapan? Coba dilihat kembali. Lihat kembali di buku. Menganggap bahwa perbuatan daripada pemberontak Mesir itu tidak salah, karena Utsman bin Affan dalam menjalankan kekuasaannya, dia tidak bisa menangani keluarganya sendiri yang merebut kekuasaan. Berarti Utsman bin Affan meninggal karena kesalahannya sendiri, karena tidak bisa menguasai keluarganya yang menjadi jabatan, keluarganya yang menjadi pemimpin-pemimpin, sehingga banyak orang-orang lain yang benci terhadap Utsman. Kebetulan yang membunuh Utsman Ali sendiri. Tapi sebenarnya, kalau yang sebenarnya itu berbeda pemahaman, berbeda pendapat. Dari literatur yang lain atau bacaan-bacaan yang lain dijelaskan tidak ada orang yang mampu membuktikan siapa pembunuh Utsman. Dengan mencari bukti-bukti tersebut, sehingga lama-kelamaan Ali tidak sempat menghukum orang yang membunuh Utsman karena buktinya belum jelas. Cermati kembali isi materi tersebut dan lengkapi LKPD ini, lembar kerja peserta didik. Carilah dari berbagai literatur, itu dari buku maupun dari internet, yang berkenaan dengan sejarah munculnya aliran ilmu kalam dan tokoh-tokoh utama aliran ilmu kalam. Difokus hanya dua, sejarah muncul dan tokoh utama. Kemudian tiap individu menuliskan dengan bahasa sendiri tentang sejarah munculnya dan tokoh utama aliran ilmu kalam. Jadi tugasnya di sini disebutkan ada nomor nama aliran, sebab munculnya dan tokoh utama. Yang perlu ditulis, yang pertama sejarah munculnya menurut buku. Bagaimana? Secara ringkas. Kemudian menurut kesimpulan Anda. Menurut kesimpulan Anda sedikit secara ringkas juga dapat memahami munculnya aliran Khawarij itu apa? Munculnya aliran Syiah itu kenapa? Tulis secara ringkas. Kemudian tulis tokoh utamanya. Paham kan? Paham? Ya, silakan.
Tokoh Khawarij. Ya. Khawarij kenal. Khawarij terbagi dua kelompok. Sekte Al-Tariqah dan sekte Al-Ibadiyah. Tokohnya ini Nabi, kemudian Allah Jemaah. Tokoh halaman 21. Coba rumuskan kembali tentang aliran Khawarij. Bagaimana munculnya dan siapa-siapa saja tokohnya. Silakan. Aliran Khawarij secara bahasa diambil dari bahasa Arab. Khawarij secara harfiah berarti mereka yang keluar. Aliran Khawarij dipergunakan oleh kalangan Islam untuk menyebut sekelompok orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena kekecewaan mereka terhadap sikapnya yang telah menerima tawaran Syafi'i dari kelompok Muawiyah yang dikomandoi oleh Amr bin As dalam perang Siffin. Dan mereka juga tidak mendukung barisan Muawiyah. Kemudian satu lagi, aliran Murji'ah. Kelompok ini silakan. Aliran ini disebutkan Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda penyelesaian persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Khawarij ke hari permukaan dalam mereka. Karena itu mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang dianggap kafir di antara tiga golongan yang tengah bertikai tersebut. Aliran Murji'ah terbagi menjadi dua, yakni golongan moderat dan golongan ekstrim. Golongan ekstrim dan Murji'ah terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu Al-Jahmiyah. Sebab munculnya aliran Murji'ah karena setelah munculnya pertama aliran Khawarij, kemudian golongan Syiah dan golongan Khawarij selalu bertentangan. Dalam pertentangan mereka
ada satu permasalahan yang disampaikan oleh orang-orang Khawarij tentang pelaku dosa besar. Orang yang berdosa besar menurut Khawarij kafir. Menurut Khawarij pelaku dosa besar kafir dan akan dicampakkan dalam neraka. Sedangkan menurut Syiah pelaku dosa besar, atau kembali kepada permasalahan asal mulanya Syiah. Asal mulanya Syiah setelah pertempuran perang Siffin, yaitu antara golongan Ali dengan golongan Muawiyah. Jadi golongan Ali tersebut, golongan yang patuh kepada Ali, dinamakan golongan yang patuh Syiah. Orang yang dari barisan Ali kemudian keluar dari barisan Ali disebut dengan Khawarij. Sehingga orang-orang Khawarij mengatakan yang menerima perdamaian setelah perang Siffin. Menerima perdamaian setelah perang Siffin, maka menurut orang Khawarij orang tersebut dosa besar ataupun kafir. Sehingga mereka berani mengkafirkan Ali, berani mengkafirkan Hasan dan sebagainya, pengikut-pengikut Syiah ataupun pengikut Ali. Pengikut Ali. Kemudian berbeda pendapat antara golongan Syiah karena mereka berpendapat tidak kafir. Orang yang menerima tahkim, orang yang menerima perdamaian tidak dinamakan yang kafir. Orang Khawarij mengatakan kafir, sehingga muncullah kelompok baru, kelompok Murji'ah. Mereka menetralkan, artinya tidak menerima pendapat orang Khawarij dan juga tidak menerima pendapat Syiah. Jadi menurut Murji'ah, orang yang menerima perdamaian itu hanya Allah lah yang menghukum. Tidak dikatakan dengan kafir, juga dikatakan dengan mukmin. Bukan mukmin, bukan kafir. Menurut Murji'ah. Maka munculnya aliran Murji'ah disebabkan perbedaan pendapat antara golongan Khawarij dengan golongan Syiah. Itu penyebab munculnya. Oke, coba lihat kembali di LKPD apakah sesuai yang ditulis atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, dirumuskan kembali, disesuaikan. Setelah dirumuskan kembali, marilah kita simpulkan. Coba perhatikan. Pertama, aliran Khawarij. Apa penyebab muncul aliran Khawarij? Karena keluar dari barisan Ali setelah perdamaian, setelah perang Siffin. Itu penyebab muncul Khawarij. Siapa dapat Khawarij? Abdullah bin Wahab Ar-Rashidi dan lain-lain banyak tokoh aliran Khawarij. Kemudian yang kedua, aliran Syiah. Apa penyebab muncul Syiah? Jadi orang yang mendukung Ali setelah perdamaian perang Siffin itu disebut dengan aliran Syiah. Mereka selalu mendukung kepada Ali dan bahkan ada yang terlalu fanatik kepada Ali bin Abi Thalib. Salah satu kefanatikan mereka, ada yang menganggap Ali itu suci sama dengan Nabi. Padahal kita sudah beriktikad yang maksum itu hanyalah para nabi, sedangkan Ali bukan nabi. Orang maksum orang yang terpelihara dari dosa. Jadi untuk seterusnya silakan dipahami kembali sebab-sebab munculnya aliran tersebut, kemudian dirumuskan, dibuat satu kesimpulan yang jelas, yaitu misalkan aliran Khawarij, apa penyebab munculnya? Aliran Syiah, apa penyebab munculnya? Sampai aliran Maturidiyah, apa penyebab munculnya aliran Maturidiyah? Kemudian kesimpulan yang terakhir, harus mengetahui tokoh aliran. Dari aliran Khawarij sampai dengan aliran Maturidiyah.
dipahami kembali. Jadi untuk hari ini kita cukupkan materinya sampai di sini. Yang kira-kira setelah dipahami nanti di rumah, apabila tidak ada permasalahan, jadi langsung kita lanjutkan ke pertemuan yang kedua, nanti akan membahas tentang ajaran-ajaran pokok ataupun doktrin dari ajaran aliran tersebut. Apa doktrinnya? Bagaimana tentang dosa besarnya? Bagaimana tentang pelaku dosa besar? Bagaimana tentang perbuatan manusia? Itu masih banyak tentang doktrin aliran. Tapi apabila ada hal yang belum dapat dipahami, silakan kita ulang kembali sedikit sebagai review di pertemuan yang akan datang. Jadi hari ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.